Masih belum menyerah? Sungguh hina kalau dipikir-pikir. Ini Shen Xingao, anak dari kakak ketua Shen. Dulu orang tuanya berkhianat pada negara. Makanya mereka dibunuh. Aku dilarang membasmi orang tuaku. Shen Xingao ya, Shen Xingao ya. Sekarang anakku kian-kian sudah bertunangan dengan putra tunggal komandan. Mendapatkan perhatian komandan. Diberi pelabuhan 10 li dan gudang. Nanti aku yang akan mengatur ekonomi Rongjeng. Pasti akan melesat tinggi. Kamu siapa sampai berani ganggu anakku? Berani sentuh anakku? Ayah. Aku memperhatikan perasaan keluarga. Memanggilmu paman kedua. Sekarang kamu menembakku. Apa tidak takut kalau komandan tahu? Dia akan membunuhmu. Hahaha. Jangan pakai komandan biut menekat nakuti aku. Begitu banyak orang. Kenapa harus kamu yang datang bawa seserahan? Pernah mikir kenapa? Hahaha. Tentu saja komandan takut kamu nanti merepotkan. Makanya dia sengaja kirim kamu ke sini. Supaya kamu lihat sendiri aku bernengen dengan Tuan Zishuan. Biar kamu bisa berhenti berharap. Tidak mungkin. Komandan tidak mungkin berbuat begitu padaku. Tidak. Aku beritahu kamu, Zishuan itu putra tunggal komandan. Kamu cuma... Sini. Aku bana bawa. Ya dari mami. Ya. Aku sangat merindukanmu. Hilanglah sebentar. Hehehe. Hehehe. Ayah. Ada yang rela bayar nyawa kalian bertiga. Pergi saja mati. Baik, paman akan menjaga Xin Yao. Jadi ini sebagai bukti, setuju? Jari kelingking. Jari kelingking. Komandan barusan saja, adik dari Tuan Shen, Shen Tianba, mengambil alih bisnis keluarga Shen secara menyeluruh. Baru terasa. Siapa yang benci? Tenang saja. Aku akan balas dendammu. Mulai sekarang, kediaman komandan adalah rumahmu. Obat barat, obat barat. Kamu kenapa? Aku bermimpi tentang orang tuaku. Tidak apa-apa. Aku ada di sini. Semuanya baik-baik saja. Kesedihanku seperti teriakan. Aku takut. Apa komandan bisa tinggal dan menemaniku? Bug. Aku akan tinggal dan menemanimu. Setelah orang tua meninggal, Mu Tianhong memberiku sebuah rumah. Dia memperlakukanku seperti keluarga. Segala perlindungan, penggasuhan dengan penuh perhatian. Tapi aku malah jatuh cinta pada pria yang sudah berkeluarga ini. Putranya, Mu Zishuan, usianya seumuran denganku. Kami tumbuh bersama. Satu ronde untuk menentukan pemenang. Kalau kamu kalah, harus panggil aku kakak. Setuju? Aku kasih kamu 3 jurus. Jangan menyesal ya. 1, 2, 3. Hati-hati.
Masih mau tanding? Kungfumu semua diajarkan langsung oleh ayahmu. Tidakadil. Ah. Baiklah, baiklah. Mengginder. Hehe. Memang layak jadi komandan. Gerakannya memang hebat. Komandan, mau ajari aku tidak? Kalau aku bisa belajar. Xingyao nanti tidak akan takut lagi dengan senjata. Oke, aku ajari kamu. Kalau mau menang, jangan takut. Tapi buat musuhmu yang takut padamu. Pukulan paling penting adalah langsung ke titik vital. Ah. Ayo. Fokus. Coba lagi. Coba lagi. Ah. Selain menyerang, kamu juga harus belajar bertahan. Sinyal, kamu nih. Justru membuat adikmu jadi manja. Kalau bukan karena kamu pilih kasih, ayah, aku pasti tidak akan kalah. Lagi pula siapa yang mau jadi adiknya dia? Aku tidak terima, ayo tanding lagi. Kali ini pertandingan apa? Syaratnya kalau aku menang, kamu tidak perlu jadi kakak perempuanku. Kalau begitu kamu mau apa? Aku mau dia menikah denganku jadi istri. Aku mau dia menikah denganku jadi istri, omong kosong. Ini urusan aku dan Sinyao. Kamu tahu bagaimana kalau dia tidak mau? Sinyao sejak kecil aku yang membesarkannya. Soal pernikahannya tentu aku yang menentukan. Semua liontin giok warisan keluarga MU ada padanya. Aku yakin, Sinyao memang tidak terken jadi menantu keluargamu. Where's in keluargamu? Aku yang membuat kesalahan besar sampai membunuh kakakku. Seharusnya aku sudah lama hidup tanpa kata-kata. Kakak Sen kenapa harus menyelamatkanku? Kalau sudah berbuat salah, harus membuang nyawa begitu saja? Apa mungkin paman tidak punya orang yang ingin dilindungi? Benar. Ternyata 3 tahun lalu dia menyelamatkanku. Selama ini memperlakukanku baik adalah untuk membalas budi. Kalau Sinyao tidak menikah denganku, Anda mau menikahkannya dengan siapa? Jangan-jangan ayah mau menjadikannya selir sendiri? Omong kosong sekali. Aku juga nggak tahu kamu belajar pikiran kotor ini dari mana. Pikiran kotor. Dia merasa menikahiku itu hal yang kotor. Kamu kan cuma mau main 1 ronde lagi. Kalau kali ini kalah, jangan coba-coba ngeles lagi ya. Komandan Zishuan benar. Ini urusan kita berdua. Lagi pula aku nggak bakal kalah. Taruhan sudah di depan mata. Hari ini di depan ayah. Aku pasti harus menang ronde ini. CEO. CEO, kamu nggak apa-apa? Cepat, aku antar kamu ke tempat obat. Sure. Aduh komandan, kamu ini ya. Sungguh deh, membiarkan 2 anak itu makin lama makin berantakan. Aduh. Kamu ini benar-benar. Sebagai komandan Rongcheng, kok bisa nggak jaga diri sendiri sih? Kakak ipar, jaga sikap dong. Dulu kakakmu salah dikenali sebagai kamu. Hingga dibunuh musuh dengan tragis. Kamu diamanahkan untuk menikah denganku. Dan juga mengakui Zisuan sebagai anakmu. Kenapa masih terus-terusan bilang aku itu kakak iparmu? Kita suami istri hanya nama tanpa arti selama bertahun-tahun. Demi kakakmu, aku memberimu gelar istri komandan. Dalam hatiku, kamu selamanya adalah kakak ipar. Wakil Letnan Su yang melindungi. Komandan. Dengan Wakil Letnan Su di sini, kamu nggak perlu repot-repot lagi, kakak ipar.
Komandan menolak istri jauh-jauh. Kalau begitu, bagaimana nanti? Mana ada nanti-nantinya. Kalau nanti komandan ada yang di hati. Apa dia bakal setia menjaga kehormatan seumur hidup? Komandan, bolehkah kamu tinggal sebentar menemani aku? Aha, Orang di hatiku adalah seseorang yang mustahil sekali. Apalagi soal neni-neni. Siapa? komandan, itu aku. Nona Siao. Biar aku saja. Sakit. Komandan, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam? Malam tanpa gelap. Siang hari. Apa kamu demam? ITU. ITU. Zisuan menyukai kamu. Bagaimana menurutmu? Komandan ingin aku menambah dia. Urusan pernikahan kamu yang tentukan. Tapi siapapun yang kamu nikahi, aku akan siapkan mas kawin yang tebal untukmu. Kalau bukan kamu yang dinikahi, nikah sama siapa juga sama saja. Aku nggak mau mas kawin darimu. Dan ini, aku cinta kamu. Gadis Kessel. 3 tahun baru ingat siapa aku. 3 tahun lalu kamu menyelamatkan hidupku. Budi itu sudah kubayar lunas. Jadi nggak perlu baik-baik sama aku seperti itu lagi. Apa nggak ada orang yang pengen kamu lindungi? Kalau nggak ada, nanti paman yang lindungi si Nyao saja ya. Oke, nanti paman lindungi Singyao. Baik, terima kasih. Singyao, gimana kabarnya? Ayah masih marah? Kalau dia masih marah, pasti sudah kena cambuk di badanmu. Bagus, bagus. NIH, kue kristal dari restoran Sifang ini sebagai permintaan maafku padamu. Kamu memang berhati baik. Beda banget sama MU Tianhong. Dia tuh kayak kayu keras yang nggak bisa ngomong. Iyai, makan belang-belang dong. Kan gak ada yang rebutan sama kamu. Pada Bengong Biut APA, duduk sana. Bahuku cedera. Tolong tuangkan teh buat aku. Aku yang akan melakukannya. Ayah. Kamu juga lihat kan, dalam taruhan hari ini aku yang menang. Mulai sekarang Xiao adalah tunanganku. Menghormati orang tua tentu aku yang akan melakukannya. Siapa yang jadi tunanganmu? Ayah minum teh dulu. Aku belum tua, gak perlu dihormati. Ikuti aku. Ayo. Ya. Kue kristal ini enak gak? Biasa aja. Kalau aku menikah dengan Zisuan nanti, pakai mas kawin dari komandan, beliin yang jauh lebih enak. Untunglah kamu masih ingat aku. Aku sudah setuju dengan pernikahanmu. Gak peduli komandan setuju atau tidak, walaupun bukan Zisuan yang bawa nama Yao, nanti juga pasti harus menikah. Kalau kamu mau menikah, harus lewat aku dulu. Kayaknya ayah gak setuju. Aku harus cari ibu dan cari cara. Kamu bilang aku yang nyelamatin kamu. Hutang budi sudah lunas. Tapi aku sudah merawatmu selama 3 tahun. Kamu berencana balas bagaimana?
Jangan dilepas. Istri cantik sekali. Tapi cuma dijadiin pajangan. Sayang banget, mubazir. Kamu berani ganggu wanita komandan? Kamu gak takut kalau dia tahu dan satu tembakan langsung bikin kamu mati? Aku takut, APA. Takut gentong pecah dekat sumur. Dunia sekarang kacau banget. Mu Tianhong mungkin sudah gugur di medan perang. Nanti istri tetap jadi milik aku, Shen Tianba. Hahaha. Nanti kalau Zisuan bisa meneruskan usaha ayah, mengurus Rongcheng itu lebih dari cukup. Kalau Zisuan mau menikahi Qian dari keluargaku, nanti kekuasaan besar di keluarga Siliansu dan juga keluarga Shen. Kekayaan dan kemewahan semuanya akan jadi milik kita. Naonya. Sekali lagi, ayo, bete banget hahaha. Ayo, Nyonya, jangan terlalu cepat. Apa sih, perempuan? Kamu mau aku nikahi Shen Qian? Keluarga Shen. Aduh, keluarga Shen itu orang terkaya di Rongcheng. Shen Tianba juga ketua asosiasi perdagangan. Kalau kamu menikahi Qian, bukankah nanti kamu akan menikmati kemewahan tanpa batas? HMPH, kamu malah tidak senang? Tentu saja aku tidak senang. Kalau orang tua keluarga Yao masih ada, dia baru benar-benar putri keluarga Shen. Kalau mau menikah juga harus dengannya. Aku tidak setuju. Ayah, ibu, aku dan Xinyao saling mencintai. Sepanjang hidup ini aku hanya mau menikah dengannya. Zisuan, kamu ngomong apa sih? Shen Xinyao, keluarga komandan dengan baik hati menampungmu. Tapi kamu malah kasih obat tidur apa ke anakku? Reni, kamu mau ngapain? Kamu juga melindunginya? Baiklah. Anakmu menolak menikah dengan keluarga Shen demi dia. Kalau begitu kamu demi APA, kamu dan anakmu berdua sama-sama jatuh cinta pada wanita listikai tiu. Omong kosong. Lihat dirimu, masih ada sisa-sisa wibawa istri komandan. Ya, dia baru istrimu yang sebenarnya. Komandan dan Nyonya tak perlu marah karena aku. Pernikahan Zisuan sudah dekat. Xinyao tinggal di rumah ini mungkin akan merepotkan. Aku akan pergi hari ini juga. Reni. Shen Xingyao. Kamu benar-benar tidak terima Zisuan menikah dengan orang lain? Rumah komandan adalah rumahmu. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Pernikahan Zisuan dan Qian sudah diputuskan seperti ini. Xingyao berterima kasih kepada komandan. Tapi aku tidak berniat menghalangi pernikahan Qian. Apalagi tidak mau membuat Nyonya dan komandan saling menjauh. Jadi omongan orang? Kalau kamu merasa tidak bersalah, kenapa harus peduli omongan orang lain? Kalau aku merasa bersalah bagaimana? Wakil Komandan Su dan anak buahnya sedang membantu Nona Xinyao membereskan barang-barangnya. Dipindahin ke rumah lain. Selain itu, Shen Xinyao adalah putri keluarga komandan. Nona, kalau ada yang berani ganggu dia, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Selamat datang komandan. Selamat datang Nona Xinyao. Kamu tidak tega melihat Zisuan menikah, maka tinggal saja di sini dengan tenang. Komandan, aku selama ini hanya mengurus Zisuan. Kamu menganggap dia apa? Kalian berdua sama sekali tidak mungkin. Aku tahu mungkin kamu akan menyalahkanku. Kalau nanti tidak ada urusan, aku juga tidak akan datang mengganggumu. Gadis Kessel. Aku jauh lebih tua darimu, tapi aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar tidak sanggup melihat kamu menikah dengan Zisuan. Maafkan keegoisanku. Sang komandan buru-buru menetapkan perjodohan dengan keluarga Shen. Seolah takut Nona Xinyao menikah dengan tuan muda. Aku menjaga Xinyao untuk orang yang sudah tiada. Menganggapnya seperti keluarga sendiri. Kalau masih berani berbuat salah, hukum militer akan diberlakukan. Ya. Gadis kecil licik itu menggoda anakku. Sampai-sampai Tianhong sampai berkelahi denganku. Aku tidak bisa menelan rasa malu ini.
Gadis kampungan yang tidak penting. Tidak pantas membuat ibu marah sebesar ini. Malam ini, aku sudah membuat janji dengan Emi Tianhong di Bailemen untuk membicarakan pernikahan anak-anak. Ibu hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur dia. Kita tidak akan punya kekhawatiran lagi. Hahaha, ini dia. Dengan ini ibu, malam ini pasti bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Haha. Aku suka banget sama semangatmu yang nakal itu. Sang komandan memang benar-benar seperti ayah harimau, anaknya pun hebat. Putramu benar-benar luar biasa. Kalau begitu pernikahan kedua keluarga kita sudah fix, kan? Haha. Yuya Jinglei. Tidak tahu bagaimana kabar gadis Sinyao itu. Hahaha. Hmm. Tianhong. Tianhong ah. Urusan pernikahan itu, serahkan saja kepada ibu dan ketua Shen untuk memutuskan. Haha. Aku ada urusan dulu ya. Apa ada urusan yang lebih penting dari pernikahan Zisuan, Komandan? Aha, iya, betul-betul. Tolong beri aku muka, Komandan. Biarkan aku menjamu Anda dengan baik. Haha. Ayo. Panas banget. Cuaca dingin banget. Peluk aku. Komandan, kalau malam ini badanmu kurang sehat, mending istirahat saja di sini. Xinyao. Xinyao. Tidak apa-apa kan? Aku nanti tidak akan datang lagi. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Aku mencegahmu menikah dengan Zisuan. Aku kira kamu marah padaku. Tapi aku selalu menganggap Zisuan sebagai... Tidak salah. Kamu menganggap aku apa? Kamu menganggap aku apa? Maafkan aku. Aku sudah. Jangan pergi. Di atas kepala ada laut kehidupan yang dalam.
Kamu berasal dari Laut Biru. Komandan. Aku tak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini denganmu. Sekali malam susah dikendalikan. Aku tidak menyesal. Tunggu sampai kamu sadar. Kita bicara baik-baik. Nyonya, cepat lihat. Di luar ada jejak kaki berlempar. Aku sudah tahu. Pasti ada pria yang bersembunyi di pavilion lain. Mu Zisuan, lihat sendiri. Terus-terusan mikirin gadis nakal itu. Dia malah dengan sengaja pakai pavilion lain. Malah mencuri orang dengan terang-terangan. Kenapa bengong? Nona berzina dengan pria liar, mengotori nama keluarga. Ikat dia sekarang juga. Lihat siapa yang kalian mau ikat. Komandan, ayah. Mu Tianhong, kemarin kau tinggalkan aku sepanjang malam tanpa pulang. Kau datang untuk gadis nakal itu, ya? Ayah, makanya kau buru-buru memaksaku bertunangan. Ternyata kau tempatkan si Anyao di pavilion lain. Maksudmu menyembunyikan wanita cantik dalam rumah emas. Ternyata kau tempatkan si Anyao di pavilion lain. Maksudmu menyembunyikan wanita cantik dalam rumah emas. Aha. Si Anyao. Mu Zisuan, kamu ngapain? Nyonya Zishuan. Semua ini salahku. Xingyao takut suara Peter. Dari kecil aku selalu menemaninya. Semalam Zhou Jiu cuma datang menjaga pria liar itu. Menyembunyikan wanita cantik dalam rumah emas. Kalian benar-benar kepikiran hal itu. Semua yang terjadi tadi malam. Apa dia benar-benar tidak ingat? Kenapa tadi kamu membela dia? Kamu bilang dia datang malam-malam hujan. Apakah dia berniat jahat padamu? Yang berniat jahat bukan komandan. Tapi siapa? Jangan-jangan aku harus bilang kepadanya, kalau aku tak bisa menahan diri dan jadi dekat dengannya. Waktu kecil aku takut suara petir. Komandan datang karena khawatir. Dasar anak nakal, aku kira kamu mau goda anakku. Ternyata kamu malah kepikiran aku. Pria, nyonya. Kamu salah paham. Aku dan komandan tidak ada masalah. Malam hujan petir, tidur bersebelahan. Kamu bilang itu cuma salah paham? Aku tidak berbagi kamar dengan komandan semalam. Aku antar sarapan untuk komandan. Qin Wanyu, sudah cukup ributnya belum? Kalau memang salah paham, bukankah lebih baik kita bicarakan saja? Zisuan, cepat minta maaf pada ayahmu. Zisuan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aduh. Kamu juga jangan salahkan anakmu terlalu banyak berprasangka. Lihat saja Xingyao sekarang. Sudah jadi gadis dewasa. Kalian kan memang berbeda jenis kelamin. Lagi pula, komandan. Akar Pernangan Zishuan sudah dikat. Sebagai ayah, kamu harus benar-benar memikirkan bagaimana cara terbaik mengatur acara pertunangan anakmu, kan, komandan? Si rubah kecil. Setelah Zisuan bertunangan, Aku akan mengurus kamu dengan baik. Komandan, sesuai perintah Anda, senjata pusaka Tuan Muda sudah diambil kembali. Aneh. Aku sebenarnya bagaimana bisa sampai di sana ya? Orang lain mana tahu kamu pergi bagaimana? Malam itu kamu sudah mabuk parah. Pria dan wanita sendirian dalam satu ruangan. Apa kamu dan Nona Xiao tidak terjadi sesuatu? kupikir kamu tidak akan datang. Kenapa setelah itu kejadian yang terjadi? Aku sama sekali tidak bisa mengingatnya.
Nangan Zishuan, sudah dikat. Kamu pergi ke kantor pemerintahan kota sekali. Berikan hak pengelolaan dermaga Shili. Dan lebih dari 100 gudang dibunt ke keluarga Shen. Ini benar-benar rezeki nomplok. Tuan muda menikah. Komandan menyiapkan hadiah sebesar ini. Untuk Xingyao. Sekarang Xingyao sudah besar. Terus tinggal di rumah belakang juga bukan solusi jangka panjang. Aku ingin menggunakan hadiah ini untuk membantunya menguasai kembali keluarga Shen. Aku ingin menggunakan hadiah ini untuk membantunya menguasai kembali keluarga Shen. Komandan, ini benar-benar usaha tulus untuk Nona Xingyao. Kamu ngerti apa coba? Malam ini jamuan keluarga untuk menyambut tunangan Zishuan. Apakah Xingyao sudah dibawa kembali? Pembantu rumah belakang bilang. Nona Xingyao akhir-akhir ini sedang sedih. Tidak mau keluar rumah. Kiriman Komandan menggandeng tunangan Zishuan. Kalau aku pergi takutnya tidak cocok ya. Lagi-lagi kamu anggap diri sendiri orang luar. Kamu bilang aku harus menghukummu bagaimana? Kenapa takut? Bukannya sebelumnya kamu sangat berani? Kenapa setelah sampai di rumah belakang jadi ciut nyali? Juga tidak suka bicara. Istri benar. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Kedepannya kita harus jaga jarak saja. Ayo dulu ke toko pakaian pilihkan gaun yang layak untukmu. Nona Shen, selamat siang. Kian-Kian sudah datang. Salam hormat, istri. Anak baik ya. Benar-benar layak jadi orang terkaya. Gadis yang dididik keluarga Shen memang segar dan mempesona. Terima kasih atas pujiannya. Istri, jadi ini kediaman komandan ya. Segera aku akan jadi penguasa rumah ini. Nona Shen sangat cantik. Gaun ini sepertinya dijahit tangan. Pasti sangat mahal. Sudah dengar? Nona Xingyao dan Nona Shen itu sepupu. Shen Xingyao. Anak sial yang sudah kehilangan orang tua itu. Bahkan pantas disandingkan dengan nona besar ini. Ibu? Ya, katanya kakak perempuanku selalu tinggal di markas komandan. Kok aku nggak lihat dia di sana ya? Iya, ayah. Xingyao mana? Bukannya dia lagi ganti baju di atas? Xingyao, kamu sudah selesai? Nona Xingyao dan Nona Shen, kok bajunya sama ya? Iya, bajunya sama persis. Kalau dipakai Nona Xingyao malah kelihatan lebih bagus, kan? Iya, iya. Komandan memang baik banget sama kakak Xingyao. Bu, Anda nggak tahu ya? Gaun ini impor. Loh, desain khusus? Di Rongcheng cuma ada 2 pasang. Satu pasang harganya bisa 2 ekor ikan kecil kuning. Aku dengar satu pasang lagi sudah dibeli komandan. Kupikir itu dibeli untuk ibu. Tapi ternyata dipakai kakak Xingyao. Ngapain bengong? Gantiin bajunya sekarang juga. Aku langsung pergi sekarang. Berani. Berani. Sejak kapan kamu jadi patuh banget? Komandan berbuat baik padaku. Tentu aku juga menghormatinya, Bu. Dulu Xingyao memang belum dewasa. Nanti tidak akan seperti itu lagi. HMPH, aku kira dia sangat dimanja di markas komandan. Ternyata cuma anak bawang yang harus mengemis belas kasihan orang. Nanti aku akan ajari kamu pelajaran. Shen Qingyao, kamu berani mencuri perhatian dariku. Shen Qianqian, aku bertabrakan bajunya denganmu memang tak sengaja. Lagi pula aku nggak pernah berniat merebut apapun darimu. Berhenti di situ.
Cuma karena sebuah liontin jade pecah kamu sampai sedih banget. Memang benar-benar orang yang gak punya wawasan. Shen Qianqian, kalau mau berakting harus total. Jangan lupa ini di markas komandan. Kamu nggak takut aku laporin ke komandan? Biar dia mengupas kulitmu hidup-hidup. Aku ini anjing terlantar yang menyandarkan diri pada orang lain. Iem. Sedangkan aku putri dari orang terkaya di Rongcheng. Dan calon istri muda di markas komandan. Menurutmu di mata komandan, siapa yang lebih penting? Aku sudah punya hubungan intim dengan komandan. Itu sudah kesalahan besar. Kalau sampai mengganggu pernikahan Zisuan lagi. Iem. Untung kamu masih ada sedikit akal. Shen Xingyao, aku sarankan kamu lebih paham diri. Kalau nanti aku benar-benar jadi istri muda di markas komandan, jangan harap kamu bisa dekat-dekat pintu markas itu. Malam ini dingin. Harusnya kamu pakai baju lebih tebal. Kenapa wajahmu? Aku nggak sengaja terpeleset. Ini pecah karena jatuh. Kamu sampai segitunya cuma gara-gara ini? Nanti aku carikan orang buat pasangin lagi, biar bagus. Tapi kalau sudah pecah, mana mungkin kembali seperti semula. Zisuan menikah. Apa kamu benar-benar sedih seperti itu? Ini bukan urusan Zishuan. Lalu kenapa hari ini kamu terus menghindariku? Bahkan tidak mau bicara denganku. Kenapa sebenarnya? Sudah lama menabung. Aku selalu menganggap Zisuan seperti adik, tidak pernah ada perasaan cinta sama sekali padanya. Komandan, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu pernikahan Zisuan dan nona besar keluarga Shen. Komandan. Aku rasa apa yang dikatakan Nona Xingyao bukan kebohongan. Apakah kalian ada salah paham? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan malam itu memang terjadi sesuatu? Berhenti. Dasar perempuan bandel. Aku akan tanya kamu. Malam itu komandan pergi ke rumah lain mencari kamu. Apakah benar tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa. Obat itu efeknya kuat sekali. Kalau tidak terjadi hubungan suami istri, komandan pasti sudah sakit sejak lama. Rubah kecil Lice. Aku tahu kamu penuh kebohongan. Aku akan tanya sekali lagi. Ada atau tidak? Berani. Gadis ini membuat Qianqian tidak senang. Aku cuma mau menegurnya. Kenapa? Wakil Letnan Su, antar Nona pulang dulu. Komandan yang harus pulang dulu. Silakan, Nona Xingyao. Qin Wanyu, kamu punya hak apa untuk menegurnya? Lalu kamu punya hak apa untuk melindunginya? Mu Tianhong Zishuan. Ji Xiao tidak mengerti apa-apa. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu suka Shen Jingyao kan? Aku suka siapa itu urusan aku. Kenapa jadi urusanmu? Dulu orang tuamu datang ke rumahku untuk meminang. Aku sangat senang. Kupikir aku akan menikah denganmu. Malam penggantian aku baru tahu. Orang yang aku nikahi ternyata kakakmu. Istri? Jangan bilang begitu. Aku memang mau bilang. Aku tahu setelah kakakmu pergi. Kamu menikahiku karena merasa bersalah. Tapi kamu bahkan tak mau menyentuhku sedikit pun. Mu Tianhu. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu tahu bagaimana aku menjalani semuanya? Aku dan Xingyao tidak bersalah. Kamu tidak boleh melampiaskan Cameron Padaja. Hahaha. Bersih dari dosa? Kamu tahu tidak? Kalian sebenarnya sudah terlibat malam itu. Istri, jangan bicara lagi. Kalau kamu tidak senang di hati, kita bisa bercerai saja. Cerai? Kamu pikir enak saja? Mu Tianhu, aku beritahu kamu, selama aku masih hidup, baik kamu maupun Zisuan Shen Xingyao, jangan harap bisa menikah masuk ke keluarga Sili kami. Kamu hila ya? Naonya.
Komandan sudah mengantar Nona pulang. Kontrak dermaga 10 mil dan gudang. Semua sudah siap? Sudah siap, bagus. Pista bertunangan Zijuan. Aku akan bantu dia jadi jenderal legendaris. Dasar bocah perempuan. Tidak pantas nyonya sampai marah seperti ini. Pesta pertunangan Zizuan. Aku ingin nyawa Shen Xinyao. Hahaha. Baiklah, baiklah. Aku akan bantu nyonya memberantas sampai tuntas. Lanjutkan. Hahaha. Teman-teman, hahaha. Hari ini, putri kecil kami, Qian Qian, telah bertunangan dengan putra tunggal keluarga Sili. Aku, Shen Tianba, berterima kasih atas kehadiran kalian semua. Hahaha. Komandan, jangan sungkan. Kami sangat terhormat bisa diundang hadir. Benar-benar kehormatan besar. Dan Kyungar untuk pertunangan ini. Komandan hari ini menyerahkan hak pengelolaan dermaga 10 mil. Beserta berbagai gudang. Keluarga Zen. Sebagai mahar. Mulai sekarang, kita harus banyak bergantung pada ketua Shen. Tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan. Nah, saat yang ditunggu sudah tiba. Kenapa Komandan Dan Tuan Muda Zishuan belum datang? Tamu kehormatan dari keluarga Sili datang. Kokja? Tenang saja, kakak. Bocah nakal ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Salamat atas pertunangan besar, Inthra, keluarga Sili, dan keluarga Shan. Keluarga Sili dengan hormat menyerahkan 1000 tal emas. 10 lukisan kaligrafi karya Tuan Zhangqing. 100 toko di Jalan Yihe. 1000 tal emas sebagai mahar. Keluarga Sili benar-benar dermawan. Tuan Zhangqian adalah taipan terkenal. Setiap lukisan sangat berharga, tak ternilai. Toko-toko di Jalan Yinhe ini. Setiap satu adalah sumber kekayaan. Tapi ada yang aneh. Meski barang-barang ini berharga, tapi mana bisa dibandingkan dengan hak pengelolaan dermaga 10 mil dan gudang-gudang? Begitu. Ya? Pasti ini ulah dia. Mahar ini memang diserahkan langsung oleh komandan. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Kalau ada yang salah, nanti kalau komandan datang, kalian bisa langsung tanya padanya. Jangan sering-sering pakai komandan sebagai tameng. Komandan dulunya cuma kasihan sama kamu, makanya memelihara kamu di keluarga Sili. Tapi sekarang kamu malah berkhianat. Berani-beraninya mengganti mahar, mengacaukan pesta pertunangan putranya. Kamu kira komandan akan membiarkanmu begitu saja? Aku tidak ada. Kamu masih berani pura-pura tidak tahu. Shen Qian, aku tahu kamu dimanjakan sejak kecil sampai jadi seperti ini. Terus sabar saja, tidak mau mempermasalahkanmu. Aku peringatkan kamu, jangan sampai kamu tambah berani. Shen Qingyang, komandan sudah memberitahu pemerintah kota sebelumnya, katanya ingin memberikan hak pengelolaan dermaga 10 li, beserta banyak gudang, kepada keluarga Shen kami. Tapi yang kamu kirim itu apa? Lukisan dan emas. Pasti kamu yang mau merusak rencanaku. Apa-apaan dermaga 10 li dan gudang-gudang itu? Kontrak untuk Xinyao ditandatangani atas nama Xinyao. Sertifikat tanah juga sudah dialihkan ke namanya. Ayah, hari ini kan pesta pertunanganmu. Kalian bersaudara sangat dekat. Serahkan sendiri saja ke dia. Tapi ayah tahu aku suka Xinyao. Aku tidak ingin hanya jadi saudara dengannya. Urusan pernikahan sudah diputuskan. Mahar tidak bisa ditawar-tawar. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Ayo pergi. Komandan. Daftar minuman di balem sudah kami periksa. Minumannya tidak masalah. Kalau begitu orangnya yang bermasalah. Shen Xinyao memberontak. Suruh orang datang dan akad dian tuku. Siapa berani? Paman kedua, hari ini saya memang tidak ingin mengganggu, tapi karena titipan komandan, saya dengan baik hati mengantarkan mahar untuk kalian. Inikah cara keluarga Shen menyambut tamu sekarang? Hahaha. Kudengar si penggoda itu diusir komandan ke rumah lain gara-gara Tuan Zisuan. Sampai sekarang masih belum terima. Sanggup memelukin. Benar-benar hina. Ngomong-ngomong, Shen Xinyao ini adalah putri dari kakak ketua Shen. Dulu orang tuanya berkhianat pada negara. Makanya mereka dibunuh. Jangan fitnah orang tuaku. Shen Xinyao.
Sekarang kian-kian keluargaku sudah bertunangan dengan putra tunggal komandan. Mendapatkan pengakuan dari komandan. Diberi dermaga 10 li dan gudang-gudang. Suatu saat aku yang akan mengatur denyut nadi ekonomi Rongjeng. Pasti akan melesat tinggi. Kamu siapa sampai berani ganggu putriku? Berani menyakiti putriku? Ayah, Pak. Aku menganggap kalian keluarga, memanggilmu paman kedua. Tapi sekarang kamu menembakku. Apa kamu tidak takut Komandan tahu? Nanti dia bisa membunuhmu. Hahaha. Jangan pakai Komandan buat menekat nakudiaku. Begitu banyak orang. Kenapa harus kamu yang mengantarkan mahar? Pernahkah kamu pikir kenapa? Pernahkah kamu berpikir kenapa? Hahaha. Tentu saja itu karena komandan takut kamu akan terus mengganggu di masa depan. Makanya dia sengaja mengirimmu ke sini, supaya kamu bisa melihat langsung aku bertunangan dengan Tuan Muda Zisuan. Dengan begitu kamu bisa berhenti berharap. Tidak mungkin. Komandan tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Aku bilang tidak bisa. Zishuan adalah satu-satunya anak lelaki komandan. Kamu hanya dianggap sebagai teman bermain untuk Zisuan saja. Sekarang Zisuan akan segera menikah. Kamu hanyalah penggelang. Kamu kira kamu sepenting apa di hati komandan? Karena kamu dianggap tidak berguna. Lebih baik dibunuh saja. Anggap saja aku, keluarga Shen, sudah membantu komandan mengatasi masalah. Shen Tianba berani kamu? Shen Tianba berani kamu? Hahaha. Ada apa aku tidak berani? Aku Shen Tianba sekarang didukung oleh komandan yang kuat. Melindungi keluarga Shen yang kaya raya. Aku tak takut apa-apa. Aku beritahu kamu. Orang yang membunuh orang tua kamu adalah aku. Hahaha. Shen Tianba, kamu binatang jalang. Aku akan membunuhmu. Demi kejayaan keluarga, membunuh saudara dan ipar. Kamu tidak takut karma? Haha, karma? Malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena orang tua-tua itu memberikan warisan padamu, gadis kecil ini, aku benar-benar tidak akan punya keberanian menyakitimu. Hahaha. Orang tua tidak bilang. Karena aku Dedi. Mami pulang. Mama Papa. Keluarga Shen sudah susah payah mengatur semuanya untukmu. Lalu bagaimana? Mereka sudah mati. Keluarga Shen sekarang milikku, Shen Tianba. Hahaha, ternyata ibu meninggal karena orang tua aku. Jangan sedih dulu. Aku akan segera mengantarkanmu bertemu mereka lagi. Komandan datang. Akan segera kubawa kamu bertemu mereka. Komandan, 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 komandan. Tianba yang membunuh orang tuaku. Perlu. Lucas Xingyao. Semua karena kamu. Komandan hanyalah bintang sial keluarga Shen saja. Tambahkan ini demi Xingyao. Away Zishuan. Komandan. Hari ini adalah pesta pertunangan Zishuan dan Qianqian. Kamu benar-benar mau karena wanita kecil licik itu merusak pernikahan Zishuan? Pertunangan antara Marcus Komandan dan keluarga Shen dibatakan. Antar Shen Tianba ke jalan akhir. Komandan, impunailah aku. Dulu kakak selangku. Ibu mertuaku menyembunyikan senjata. Bersekongkol dengan pemberontak. Aku berbuat demi keadilan meski harus menentang keluarga sendiri. Aku membantu komandan mengusir bahaya. Selain itu,
Shen Xingyao wanita kecil licik itu. Dia berbohong tentang informasi dan mencuri mas kawinku. Dia ingin menguasai gudang dan pelabuhan keluarga Shen sendiri. Ketua Shen juga demi kepentingan anak-anak. Benar? Aku bersumpah pada langit. Jika keluargaku berbohong sedikit pun, biarlah keluarga Shen bangkrut. Dihukum petir langit. Aku bersumpah pada langit. Jika berani berbohong sedikit pun, biarlah keluarga Shen bangkrut. Dihukum petir langit. Apakah kalian tahu senjata yang dibeli oleh kakak Shen untuk membantu aku? Mas kawin yang disebut oleh Xingyao. Semuanya benar adanya. Tapi kamu tidak bolseraka. Pelabuhan 10 mil dan gudang adalah hadiah yang aku siapkan untuk Xingyao. Apa? Mulai hari ini semua harta keluarga Shen menjadi milik Xingyao. Soal kamu ingin membunuh aku. Lakukan dengan cepat saja. Cepat saja. Itu terlalu murah untukmu. Sekarang aku punya banyak cara. Wakil Letnan Su. Awan, bawa dia turun dan penjarakan di penjara bawah tanah. Guru, impinailaku. Guru, impinailaku. Ayah impinailaku. Ayah, impinailaku. Ayah. Kinuanyo, kita akan hitung lagi nanti ketika pulang. Ah, gimana ini? Tenang, tenang. Aku masih punya Zisuan. Aku masih punya Zisuan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku akan carry jalan keluar. Aku akan carry jalan keluar. Haha. Betul banget. Malam itu aku yang masukin obat ke minumanmu. Tapi aku gak nyangka kamu malah ninggalin aku. Malah pergi ke Shen Xiao, si cewek brengsek itu. Kamu bilang apa? Malam itu kenapa? Katakan. Malam itu kenapa? Kamu mau tahu? Tanyain sendiri ke dia dong. Kok gak berani sih? Amu Tianhong. Kamu takut apa sih? Haha. Kamu takut kalau Shen Xiao gak punya hati buat kamu, atau takut ketahuan orang lain? Ayah dan anak jatuh cinta sama wanita yang sama. Hahaha. Jadi bahan tertawaan deh. Hahaha. Malam di villa itu, apa kita sempat terjadi sesuatu? Jangan dia tahu sesuatu. Malam itu aku diobatin orang tanpa aku tahu. Aku tanya sekali lagi. Apa aku pernah menyentuhmu? Jawab aku. Shen Xingyao bilang, kita benar-benar sudah seperti suami istri. Aku rela tinggalkan segalanya demi mengikat janji seumur hidup denganmu. Malam itu aku pikir kamu mabuk dan tergerak hati. Kupikir kamu juga punya rasa sedikit padaku. Ternyata itu cuma harapanku sendiri. Aku yang terlalu berharap. Katakan kita memang sudah seperti suami istri. Aku rela tinggalkan segalanya demi mengikat janji seumur hidup denganmu. Komandan Xiaoyao, kamu gak apa-apa? Ayah, kamu ngapain, Xiao? Kakinya belum sembuh. Kenapa kamu marah besar sama dia? Anak, jangan marah ya. Komandan, kamu nih kayaknya mau jadi mertua ya. Ngapain sih pusingin anak-anak? Omong kosong apa sih kamu? Pernikahan Zisuan dan Kian batal. Dia bersikeras mau nikahi Xingyao. Aku sebagai ibu benar-benar gak bisa nolak. Aku pun setuju. Kamu anggap Xingyao apa sih? Dia itu manusia, bukan barang. Kalian setuju tanpa tanya pendapat dia? Apa kalian tanya dia dulu? Aku rela. Xiaoyao, kamu bilang apa? Aku bilang aku rela menikah dengan Zisuan. Kamu benar-benar mau menikah denganku? Komandan pernah bilang, setelah Xingyao menikah, pasti akan kuberikan satu pasang mas kawin yang tebal untukku. Entahlah apakah kata-kata ini masih berlaku. Komandan, kalau malam itu hanya perasaanku sendiri, maka kita berdua lebih baik
Mengakhiri semuanya dengan cara seperti ini saja. Komandan. Kinwanyu, lihat apa yang sudah kamu buat. Aku juga merasa aku telah melakukan hal yang baik. Sudah marah dan panik ya? Kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Dua anak itu saling mencintai dan sepaham. Karena si Niao tidak ada rasa sama kamu, jadi pasti malam itu kalian juga tidak terjadi apa-apa. Apalagi harus melihat wanita yang dicintai. Menikah dengan anak laki-lakimu sendiri, menjadi menantu perempuanmu. Komandan, apakah hatimu tidak sakit? Wanita gila. Mu Tianhang. Aku lihat kamu sengsara, aku malah senang. Hahaha. Komandan, Liontin Giok yang Anda perintahkan untuk saya perbaiki sudah selesai. Taruh saja di situ, kamu urus sendiri. Aku akan urus sendiri. Biarkan aku yang mengurusnya. Barang milik Nona, Xin Yao ini, harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Pelen. Zishuan, kamu pulang saja. Xiao Yao. Dulu aku dipaksa bertunangan dengan Shen Qian. Kalau kamu berani tidak pada bertenangan dengan Qian. Percaya atau tidak, aku akan membunuh Shen Xiao si brengsek itu. Tapi sejak pesta pertunangan hari itu, aku lihat kamu hampir mati. Aku pun bertekad, bagaimanapun caranya aku harus menikah denganmu. Untung saja ayah menyayangimu. Ibu pun sudah setuju. Tapi Zishuan, bagaimana jika hatiku sudah ada orang lain? Bagaimana jika hatiku sudah ada orang lain? Satu aku hancurkan, satu lagi datang. Berani kamu? Mana mungkin aku tidak berani. Xin Yao. Karena kamu sudah setuju menikah denganku. Hatamu dan Madama Hannibal untuk aku saja. Aku sudah datang. Kamu istirahat dulu. Aku akan mengurus persiapan pernikahan kita. Aku pasti akan membuatmu jadi pengantin tercantik di seluruh Rongjeng. Komandan. Bukankah kamu setuju menikah dengannya? Kenapa dia tanya kamu? Kamu malah menghindar. Lalu siapa orang lain yang ada di hatimu? Siapa orang lain yang ada di hatimu? Kamu dengar kita bicara diam-diam. Ini. Tahun itu situasi sedang genting. Aku gagal masuk tentara. Demi mengisi perut, aku jadi perampok. Setelah itu musuh balas dendam, membunuh seluruh keluargaku. Itulah malam aku bertemu kamu dan ayahmu. Sebenarnya aku sudah tak punya keinginan hidup. Setelah itu orang tuamu meninggal. Aku membawamu kembali ke kediaman jenderal. Sebenarnya bukan hanya untuk membalas budi. Kalau bukan karena kata-kata yang kamu ucapkan malam itu, aku sudah lama tidak ada di dunia ini. Bahkan tidak akan ada hidupku sekarang. Tapi kalau hari itu tidak ada jenderal, orang tua meninggal. Nama Yao ini pasti tidak akan bertahan sendiri. Kamu bilang sudah pecah batu gioknya. Tidak bisa diperbaiki.
Tapi semua itu bisa diusahakan. Bukankah begitu? Sekarang kamu bisa bilang padaku, siapa sebenarnya orang lain di hatimu itu? Sebenarnya siapa? Ternyata jenderal sudah berusaha keras memperbaiki batu giok ini. Karena takut aku menikah dengan Zisuan tapi hatiku menyimpan orang lain. Ternyata jenderal sudah berusaha keras memperbaiki batu giok ini. Karena takut aku menikah dengan Zisuan tapi hatiku menyimpan orang lain. Yukin. Aku sudah menjadi tunangan Zisuan. Tolong jenderal jaga sikap. Kediaman jenderal tetap aku yang mengatur. Pernikahan kalian aku belum setujui. Xingyao, lihat gaun pingganan ini. Juga perhiasan ini. Semua ini aku dan ibu siapkan untuk pakaian pernikahanmu. Gimana? Xingyao suka barang-barang ini. Terser kamu dan Nyonya yang putuskan. Ah, ini ada apa sih yang mau dilihat? Perhiasan di kediaman jenderal kita. Bukan semuanya bernilai fantastis kok. Yang ini sih gak masuk hitungan. Ah, aku lihat dulu. Pasangannya keren banget. Kerjaannya kelihatan mewah banget, kan? Jenderal? Gaun pingganan norak. Sepatunya jadul. Ngapain repot-repot? Ah, ayah, kamu gak ngerti? Ini semua barang paling modis. Xinyang, aku lihat lukamu di kaki sepertinya sudah hampir sembuh. Setelah semua ini siap, ibu akan langsung urus pernikahan kalian berdua. Bug. Xinyang, cepat coba. Nona Xiao sudah datang. Jenderal, lihat deh barang-barang yang kamu bilang norak dan jadul itu. Dipakai di Xinyao. Masih norak dan jadul kah? Kenapa ibu dan ayah pergi? Apa mereka tidak setuju dengan pernikahanku dan Xingyao? Anak bodoh. Kenapa kamu khawatir? Xinyao sudah setuju. Walau I'm tidak setuju. Apa bisa dia berbuat apa-apa? Kamu bilang ini bagus banget? Jenderal, kamu tidak tahu. Ini semua barang yang disukai orang bule. Katanya, Bata Ruby, ini melambangkan gairah dan keabadian. Gairah dan keabadian. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam? Wakil Letnan Su, tolong pergi ke toko perhiasan. Bantu saya pesan satu set ini. Apakah komandan benar-benar ingin menyiapkan pernikahan untuk Tuan Zisuan dan Nona Xingyao? Menyiapkan pernikahan? Apakah komandan benar-benar ingin menyiapkan pernikahan untuk Tuan Zisuan dan Nona Xingyao? Menyiapkan pernikahan? Model pria buat sesuai ukuran saya ya. Ah. Bawahan mengerti. Bawahan segera pergi. Shen Xingyao. Kecuali orang di hatimu bukan aku. Kalau tidak,
Aku tidak akan diam saja melihatmu menikah dengan Zisuan. Yang ini bagus. Ya, pesan yang ini saja. Kalian kerja keras hari ini. Ayo ikut tuan pergi ambil hadiah. Baik. Nyonya, saya juga akan ganti baju dulu, tunggu sebentar. Dasar kamu anak nakal. Hati kamu cuma untuk komandan, tapi berani menikah dengan anak saya? Berani sekali. Lalu bagaimana dengan nyonya? Padahal sudah menguasai rumah komandan. Kenapa malah melakukan hal memalukan seperti meracun komandan? Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu tahu? Racun itu sangat kuat. Kalau tidak ada hubungan suami istri, komandan pasti sudah sakit sejak lama. Soal malam di pavilion itu, aku tak pernah cerita ke siapapun, tapi nyonya terus memaksa, menanyai terus-menerus. Tapi yang meracun bukan kamu. Lalu siapa? Apakah dia menyentuhmu? Kamu dulu tahu aku dan komandan ada hubungan, lalu mengincar kekayaan keluarga Shen, memaksaku menikah dengan Zisuan. Sekarang malah menyalahkanku balik. Kalau nyonya tidak mau, bisa saja beritahu kebenarannya ke Zisuan, biar dia benar-benar putus asa. Dasar gadis nakal. Sepertinya kamu sudah muak hidup. Siang. Siang, jangan paksa aku. Jangan paksa aku. Berhenti. Iya. Apa kamu baik-baik saja? Sinyao, kamu mau apa? Bukan aku. Komandan. Xinyao. Sinyao takut kamu tidak setuju dengan pernikahan mereka, jadi memaksa aku untuk memohon. Lalu? Aku harus bagaimana? Kamu ngomong apa? Aku bilang itu bukan aku. Gadis nakal itu menikah dengan Zisuan. Aku sekarang jadi ibu mertuamu. Jatuh ke tanganku. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Siapa itu? Kamu sudah sangat tak sabar ingin menikah dengan Zisuan. Bagaimana, mau? Mu Tianhang. Selama bertahun-tahun ini, di hatimu, apakah aku benar-benar orang jahat seperti itu? Apa istri harus mempertaruhkan nyawanya untuk mencemarkan namamu? Istri. Aku tidak. Aku akan cari dokter untukmu. Tidak perlu. Komandan, luka kecil seperti ini, ngapain sampai panggil dokter? Kinwanyu, kamu buat-buat drama? Ada untungnya? Ada dong. Malah banyak untungnya, meskipun kamu tidak menganggapku istri, hanya menganggapku kakak ipar. Kita juga punya ikatan sedikit, kan? Bukan. Kita juga punya ikatan sedikit, kan? Bukan. Kamu ini menyiksaku. Kamu sedang menyiksaku. Shen Xinyao pasti akan jadi menantumu. Kamu lihat saja, bahkan tak mau lihat aku sekalipun. Sekali mata. Kenapa? 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 Kamu diam-diam menetapkan perjodohan Sinyao dan Zisuan. Bukankah kakak ipar yang dulu buat aku susah? Aku benar-benar nggak tahan. Aku benar-benar nggak tahan. Kalian berdua di bawah satu atap. Di bawah hidungku saling melemparkan isyarat. Yang paling aku nggak tahan itu kalian berdua. Berani mempermainkan anakku seperti bodoh. Aku nggak tahan. Ya sudah, cerai saja. Surat cerai sudah kubuat. Beberapa hari lagi akan diumumkan di koran. Aku akan jelaskan semuanya ke Zisuan. Sedangkan soal nama belakang Yao, bayarlah, dia yang menentukan sendiri. Cerai. Mu Tianhong, apa kamu benar-benar mau buka semuanya? Bicara soal wanita pada anakmu sendiri? Ayah selalu menyuruhku anggap Sinyao sebagai kakak perempuan. Sepertinya harus cari cara supaya dia mau luluh. Ayah.
Cincin berlian merah itu, sepertinya ayah tidak hanya setuju kita menikah, tapi juga diam-diam membantu kita. Aku bilang kok ayah sangat sayang sama Xing Yao. Pasti tidak akan cuek dan acuh. Baru-baru ini komandan baru keluar rumah. Sepertinya pergi ambil barang. Kamu sampai pusing cari cara rebut wanita dari anakmu. Benar-benar usaha keras ya. Paman Kui, sekarang suruh orang ke toko perhiasan. Bagaimanapun kerennya, tidak pejelai karlisik sekalipun. Harus merebut cincin itu kembali untukku. Tidak baik. Tidak baik. Ada APA? Shen Tianba kabar. Komandan, tolong uruskan Shen Tianba untuk saya. Rebut kembali harta keluarga Shen. Shen Tianba melarikan diri. Pasti akan pergi mencari balas dendam. Komandan, kemana Anda pergi? Katanya pergi ke toko perhiasan Hongrun untuk mengambil sesuatu. Aduh, Nyonya, ada masalah di toko perhiasan. Komandan, pernyataan perceraian Anda dengan Nyonya sudah dimuat di koran. Tidak lama lagi akan diumumkan. Oh iya, Komandan. Malam ini mengambil barang. Apakah Anda akan menyatakan cinta pada Nona Xing Yao? Hahaha, kamu banyak omong. Kita pulang saja. Sepertinya surat pengambilan barang tertinggal di ruang kerja. Bug. Nama keluarga Yao. Nona Xing Yao akhir-akhir ini jarang keluar rumah. Tidak mungkin dia, kan? Sepertinya saya salah lihat. Ayo, baiklah. Tianhong. Aku masih punya banyak hal yang belum aku katakan padamu. Kamu harus janji tidak akan kenapa-kenapa. Itu dia. Kamu benci aku sampai mati. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Memahami anakmu bisa melunakkan dendam di hatiku. Hahaha. Beri aku, jangan masuk. Siapa yang datang ke ruang kerjaku akhir-akhir ini? Beberapa hari terakhir hanya tuan muda yang datang. Zishuan. 46 ada masalah. Shen Tianba kabur dari penjara. Gali sampai 3 kaki, harus ditemukan. Itu Xing Yao kan? Nona Xing Yao. Bukankah dia pergi ke toko perhiasan Hongrun? Gadis itu? Jangan sampai kenapa-kenapa. Aku datang menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa kamu? Xia Yao, kamu baik-baik saja? Xiao Yao. Tidak apa-apa. Syukurlah. Xiao Yao. Bangunlah Xiao Yao. Xing Yao, kenapa kamu bisa sebodoh itu? Api sebesar itu kok kamu malah masuk ke dalam? Xing Yao, Xing Yao. Kamu rela mempertaruhkan nyawa demi Zisuan. Sepertinya aku tak perlu tanya lagi masalahku. Komandan, ada laporan darurat dari garis depan. Musuh sudah menyerang Rongjeng. Dokter bilang, Nona Xie Yao hanya menghirup banyak asap, sehingga pingsan. Tidak berbahaya. Siapkan urusan militer. Segera berangkat, siap. Ayah. Tanggal 9 bulan depan hari baik. Saat itu kalian selesaikan urusan pernikahan. Kalau aku tidak bisa kembali, jangan tunggu aku lagi. Ayah. Xiao Yao. Kamu sudah bangun. Cepat lihat, ayah sudah setuju dengan pernikahan kita. Di mana, Komandan?
Perang di garis depan tiba-tiba, ayah baru saja pergi. Apa? Xingyao. Xingyao. Tianhong. Tiger. Fu Tianhong. Aku belum sempat memberitahumu. Orang di hatiku adalah kamu. Kamu tidak boleh menikah dengan yang lain. Begitu saja kamu pergi, Qingyao. Cepat bangun. Ayah ke garis depan memimpin tentara. Bukankah itu hal yang biasa? Kenapa kamu menangis sedih seperti itu? Ayah memang tidak bisa menyaksikan pernikahan kita secara langsung. Tapi kamu masih di kediaman komandan, kan? Ayo, sudah, jangan menangis lagi. Zixuan. Maafkan aku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa kita sudah berusaha begitu keras? Dengan susah payah, ayah dan ibu sudah setuju. Kenapa kamu tidak bisa menikah denganku? Karena si rubah kecil ini, yang dia sukai bukanlah kamu. Yang dia sukai adalah ayahmu. Katakan padaku, apakah itu benar? Kamu pikir kamu dan dia teman masa kecil, tapi yang dia sukai adalah kamu. Sebenarnya dia hanya ingin mendekati ayahmu. Kamu pikir dia nekat masuk ke api demi menyelamatkanmu? Yang ingin diselamatkannya adalah ayahmu. Anaknya, yang ingin dia selamatkan tetap ayahmu. Sinyal, bahuku terluka. Tolong belakin. Sinyal, kamu baik-baik saja? Xinyao. Kamu baik-baik saja, Permaisuri? Tidak heran aku sudah mengejarmu begitu lama. Kamu tidak mau menikah denganku. Tidak heran cincin ini yang ayah buat. Cincin pria jauh lebih besar. Ternyata cincin ini memang dibuat untuk dirinya sendiri. Ternyata cincin ini memang dibuat untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu dan ayahku punya hubungan istimewa, tapi malah mempermainkanku di tengah-tengah? Kenapa? Dia punya aku di hatinya. Dia jelas punya aku di hatinya juga. Kalau kamu mau menikah dengan siapa saja harus melewati aku dulu. Aku membawamu kembali ke kediaman komandan. Sebenarnya bukan hanya untuk membalas budi. Kalau bukan karena kata-katamu malam itu, aku sudah tidak ada di dunia ini. Bukankah kamu setuju menikah dengannya? Lalu siapa orang lain di hatimu? Tidak bisa. Aku harus mencari dia. Si rubah kecil, sampai sekarang kamu masih belum rela? Aku bilang sama kamu, aku akan pergi cari dia. Aku mau bilang sama dia, orang di hatiku selalu dia. Terus telepon aku, telepon terus pakai keras. Qin Wanyu. Meski aku punya perasaan sama komandan, tapi kalau bukan karena kamu yang kasih obat, aku pasti nggak akan melanggar aturan sama dia. Aku sebenarnya udah ngapain sampai kamu benci banget sama aku, mengurung aku di sini, menyiksa aku tiap hari. Bikin dia jatuh hati sama kamu. Dia jatuh hati sama siapa? Dan siapa yang dia cuekin? Apa aku yang bisa atur ini semua? Kenapa kamu harus salahkan semua ini? Cuma ke aku sendiri. Lihat wajahmu itu, menggoda anakku. Dan juga menggoda suamiku. Teruskan. Komandan, operasi militer kali ini terlalu berisiko. Apa ini demi cepat-cepat ketemu Nona Xingyao? 2 hari lagi hari pernikahan Zixun. Laporan, Komandan. Pasukan pengejar sudah. Semua berhasil dihancurkan. Bagus sekali. Pasokan makanan kita terus tertunda. Harus cepat selesai, terus kejar. Ya.
Nyonya, ada masalah, Nyonya? Kenapa panik sekali, Nyonya? Komandan terlalu nekat dalam operasi militer. Saat menjejar saya sepasukan musuh. Mereka kinajabakan. Dia, bagaimana keadaannya? Katakan, Komandan dan Deputy Su serta pasukan penggawal terpisah. Kontak terputus. HMPH, berita di koran jelas menyatakan, di medan perang, pasukan penggawal yang terpisah pasti jalan menuju Kimation. Selamat, Nyonya, kamu nggak perlu takut siapa-siapa lagi. Sekarang bisa benar-benar menyelesaikan si bajingan itu. Nggak akan? HMPH, nggak akan. Bajingan kecil. Aku lihat sekarang siapa yang bisa lindungi dia. Khawatir sama dia. Sabar, aku akan antar kamu sekarang juga. Turun dan ikut mati sama dia. Turun dan ikut mati sama dia. Berhenti. Nyonya. Siswan, kamu ngapain? Bajingan kecil ini, main-mainin perasaan kamu dan ayahmu seperti itu. Sekarang ayahmu sudah gugur di medan perang. Seluruh markas komandan sekarang kamu yang pegang kendali. Kita ibu dan anak nggak mau sia-siakan kesempatan ini. Menggilai dia saya bajingan kecil ini. Luka di wajah ini siapa yang buat? Laporan, Tuan Muda, hamba sedang mengajar si bajingan itu pelajaran. Barang tua. Kerjakan untuk aku. Kamu layak apa? Bibi gue. Bibi gue. Muzi bilang kamu gila. Bibi gue sudah lihat kamu tumbuh dari kecil. Kenapa kamu tega banget? Aku tega karena ayah meninggal di medan perang. Ibu kamu bahkan gak meneteskan air mata. Aku tega. Kamu bilang aku belajar dari siapa? Gadis kecil itu. Sampai-sampai mempermalukan perasaanmu seperti ini. Kamu malah melindunginya. Ibu juga sudah bilang. Ayah sekarang sudah meninggal. Sekarang markas komando ini aku yang pegang. Apa yang harus dilakukan dengan Shen Xingyao? Sudah ku bilang. Semua keluar dari sini. Nyonya. Ayo kita pergi. Aku harus menemukannya. Xingyao, kamu mau kemana? Aku harus mencarinya. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus lihat jasadnya. Kita akan segera menikah. Tanpa izinku. Jangan harap kamu bisa keluar dari markas ini. Kamu tidak bisa menghentikanku. Minggir. Shen Xingyao. Si Xingyao, kamu sudah berjanji akan menikah denganku. Sepanjang hidupmu hanya ada aku di hati dan matamu. Sekarang kamu sudah mati. Yang bisa melindungimu hanya aku. Sudah lihat? Shen Xingyao tidak butuh perlindungan siapapun. Hubungan semalam tanpa bisa ditahan. Cinta yang salah sasaran. Karena aku tak ingin merusak keluarga orang lain. Aku menahan diri karena merasa bersalah dan menyesal. Tapi itu bukan berarti aku bisa diperlakukan seenaknya. Kamu sangat mencintai ayahku. Lalu aku ini di matamu siapa? Zisuan, aku hanya menganggapmu adik. Kenapa dulu kamu setuju menikah denganku? Hanya untuk melawan ayahku? Zisuan, dulu aku tak berani mengakui perasaanku padanya, apalagi merusak keluargamu. Tapi sekarang aku harus mencarinya, walaupun dia sudah menjadi mayat. Aku akan membawanya pulang. Merusak kehormatan keluarga MU kita. Mau pergi? Berangan-angan saja. Dewa Siling selalu berhati-hati. Jin Lian punya niat. Pasti ada orang yang menghalangi. Qin Wanyu, sebaiknya urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Sebaiknya urusan ini tidak berhubungan denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xingyao, Xingyao. Jaga dirimu baik-baik. Kamu lihat? Semenjak
Pernikahan tanggal 9. Mau kamu datang atau tidak? Aku akan tetap menunggumu. Kamu? Anak durhaka ini, sudah begini, kamu masih mau menikahinya. Kamu tahu tidak ayahmu diam-diam, sudah lama diam-diam dengan gadis kecil itu. Diam-diam dari ibuku juga ada andilnya kan? Kalian semua menganggap aku bodoh. Sekarang siapa yang berhak mengatur aku? Nyonya jangan marah. Shensing akan meninggalkan markas komando. Di luar sana ke kau below. Dia pasti akan mati di luar sana. Jadi Anda tidak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Kamu benar. Mu Tianhu. Dia sudah mati. Shenxinyao. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan di luar sana. Saya. Fancy sialan, membunuh banyak saudara kami. Lihat aku tidak akan membunuhmu. Hei, jangan terburu-buru. Secantik ini, main-main dulu, ya? Hihi. Ya Tuhan. Su Yao. Xinyao. Kamu tidak di markas komando. Kenapa malah ke sini? Kamu tidak mati. Aku itu pura-pura mati untuk kabur. Maaf. Sudah buat kamu khawatir. Gadis bodoh. Jangan menangis, aku baik-baik saja kan. Komandan, Nona Xinyao, ini bukan tempat untuk bicara. Kita harus segera berangkat. Pergi ke dermaga 10 li. Dermaga 10 li. Kita ke sana buat apa? Ini gudang keluarga Shen. Kita ke sini buat apa? Komandan. Ternyata semua bahan pangan yang dikirim ke garis depan ada di sini. Sentiamba bajingan itu menjual bahan pangan militer dengan harga tinggi. Tak tahu berapa banyak tentara tak berdosa yang mati karena dia. Aku akan segera menghancurkannya. Tunggu jadi. Kalian pura-pura terpisah dari pasukan utama. Sebenarnya untuk kembali diam-diam menyelidiki. Betul, kita sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Sentiamba, aku pasti akan menanganinya suatu saat nanti. Tapi yang paling penting sekarang adalah mengirimkan bahan pangan ini ke garis depan. Mau pergi tidak semudah itu. Mau pergi tidak semudah itu. Mu Tianhong, kamu ternyata tidak mati. Mu Tianhong, Komandan Mu. Ternyata Komandan MU. Komandan MU masih hidup. Iya, Nona Shen. Aku tidak mati. Kamu pasti kecewa. Tidak apa-apa. Karena komandan sudah menemukan bahan pangan di sini, jadi hari ini aku dengan baik hati akan mengantarkan kamu pergi. Naik. Kenapa diam saja? Wanita keluarga Shen menjual bahan pangan militer secara ilegal. Sekarang kejadian ini, kamu masih berencana membunuh komandan, membuat onar seperti harimau lepas. Kalian tahu konsekuensi dari tindakan ini? Konsekuensinya? Shen Xingyao, lihat dengan jelas. Semua gudang ini milikmu, jadi meskipun terjadi apapun, tentu saja kamu yang akan menanggungnya. So kekayaan. Aku bisa memberimu lebih dari Shen Qian. Soal kekuasaan. Setelah keluar dari gudang ini, kalian semua adalah pahlawan pengawal komandan. Mau bantu dia atau bantu kami? Kitaskan sendiri. Kamu kurang kerjaannya, selama kamu mati. Siapa yang tahu semua ini aku yang suruh? Kalian ngapain? Anak buah Komandan Kumadesua, Untuk Jagagudo. Mereka nggak tahu apa-apa. Maaf kalau aku menyinggung. Bagaimana mau mengurus pengkhianat ini? Silakan perintah saja. Shen Qian kamu dengar?
Sekarang negara dalam bahaya. Tidak semua orang seperti kamu yang demi uang. Rela melakukan apa saja sampai segitunya. Interogasi dengan ketat. Suruh dia jelaskan semua yang dia tahu. Saya. Ayo. Kamu lihat aku kenapa? Ada apa di wajahku? Nggak ada. Aku cuma merasa kamu yang kayak gini baru cocok jadi pembantu Mu Tianhong. Mu Tianhong. Kalau pulang ke rumah lain nanti ada penggul. Aku nggak pernah suka Zisuan. Kamu nggak suka Zisuan? Kalau nggak suka, kenapa kamu setuju menikah dengannya? Karena aku jatuh cinta sama pria yang sudah berkeluarga. Dan juga, aku selalu berpikir dia nggak punya perasaan lebih dari sekadar teman. Sekarang kamu belum punya. Hanya. Aku mau kamu bilang langsung ke aku. Kamu sudah ada di hatiku sejak lama. Tianhong. Kata-katamu itu. Sudah kutunggu selama 3 tahun. Hadirkan badai dan gelombang. Laut di hati jadi tenang. Posisi kamu menentukan nasibku. Kamu. Tidak bisa. Sebelum aku memberimu status resmi. Aku nggak bisa begini. Aku tidak peduli. Pakan dan bahan makanan sudah dikirim ke garis depan. Kamu tadi bilang apa? Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Komandan, aku nggak lihat apa-apa. Berani. Kalau ada apa-apa bilang terus terang. Komandan, bahan makanan sudah dikirim ke garis depan. Kita harus berangkat sekarang. Kita harus berangkat sekarang. Aku juga mau ikut. Tidak boleh, situasi di garis depan terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak mau komandan tidak tahu. Aku sudah jujur sama istri dan Zishan. Setelah keluar dari markas komandan, aku memang mau mencari kamu di medan perang. Sekarang aku tahu perasaanmu padaku. Aku tidak mau berpisah lagi denganmu. Tenang saja, aku akan menikahimu begitu aku kembali dari garis depan. Oke? Dulu aku selalu takut-takut, tak berani melangkah lebih jauh. Tapi ketika aku tahu kamu mengalami kecelakaan di medan perang, aku merasa semua itu tidak penting lagi. Entah kaya atau miskin, entah istri simpanan atau bukan. Asal aku bisa bersama kamu, aku tidak peduli apapun. Dasar anak bodoh. Aku mana tega membiarkan kamu jadi istri simpanan. Hanya saja situasi di garis depan sangat berbahaya. Di belakang ada Shen Tianba yang bikin masalah. Aku tidak bisa membiarkan kamu ambil risiko. Keluarga Shen diam-diam menggelapkan persediaan militer. Berkali-kali, hampir membuatmu celaka. Tenang saja, kirimkan persediaan ke garis depan. Aku yang akan berurusan dengan Shen Tianba. Nona Xiao, Shen Tianba mendapat dukungan banyak orang. Memanfaatkan kesulitan negara untuk bangkit lagi. Melawan dia tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalian pura-pura mati dan kembali ke kota. Tidak mudah muncul di depan umum. Tapi aku bisa. Bagaimana Kirin Shen Qian? Orang-orang kita sedang mengawasi. Tidak akan ada kesalahan. Manfaatkan waktu untuk interogasi. Harus dapatkan dari mulutnya. Bukti nyata Shen Tianba menimbun barang dengan harga tinggi. Selain itu urus juga masalah di pelabuhan. Tanggal 9, aku akan membuat Shen Tianba jatuh ke perangkap sendiri. Bukankah tanggal 9 adalah hari pernikahanmu dengan Zisuan? Aku memang mau memanfaatkan pernikahan itu, menghabisi Shen Tianba yang jadi malapetaka ini. Aku memang mau memanfaatkan pernikahan itu, menghabisi Shen Tianba yang tidak berguna ini sampai tuntas. Itu terlalu berbahaya. Komandan khawatir aku dalam bahaya, atau khawatir aku benar-benar menikah dengan Zisuan. Kupikir kamu makin berani saja. Prajurit kuat takkan punya anak buah lemah. Semua itu aku pelajari dari komandan. Kamu pernah bilang, segalanya tergantung usaha. Kalau kamu benar-benar khawatir padaku, tolong hidup baik-baik dan kembali dengan selamat. Aku tunggu kamu. Pasangkan cincin ini sendiri di jariku.
Jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Ayo. Perangkap di pernikahan tanggal 9. Apakah Zisuan akan membantuku? Shen Tianba berani-beraninya mondar-mandir dengan santai di markas komandan. Apakah dia bangkit kembali? Karena ada orang di markas komandan yang mendukung. Zishuan. Nyonya, aku sangat merindukanmu. Shen Tianba, kamu benar-benar berani. Ini kan markas komandan. Tak perlu takut, Mu Tianhong sudah lama meninggal. Kamu yakin dia sudah mati? Penjualan gelap beras militer juga ada andil Nyonya. Dia mati, jasa terbesar milik Nyonya Dangui. Hahaha. Nyonya hilang Mu Tianhong, aku Shen Tian. Akan menjamin kamu seumur hidup kemewahan dan kekayaan. Mulai sekarang tidak ada yang akan menghalangi kita bersama lagi. Nyonya, mari kita bergerak dulu. Hahaha, menyebalkan. Haha. Zishuan. Shen Tianba. Nyonya Shen Xiang pernah menuduhku mencuri ladang. Pria masuk ke rumah lain merusak nama baik keluarga. Ternyata maling teriak maling. Aku bunuh kamu. Jangan kejar aku lagi. Ayahmu sudah baik padamu, tapi dia sudah meninggal belum lama. Kamu tega melakukan hal seperti selingkuh dan mencuri suami orang. Kamu merasa pantas padanya? Aku tidak pantas padanya. Semua yang kulakukan ini demi kamu. I'm sudah tiada. Kalau bukan karena aku, bukankah Shen Tianba yang membiayai kamu? Membantu membuka jalan buat kamu. Apa kamu, si komandan muda, bisa bertahan selama ini? Aku, tuan muda, tidak peduli. Kamu tidak peduli. Lalu bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Shen Xinyao? Saat menghadapi masa kacau, dia hanya seorang gadis yatim. Menjendalakan kekayaan besar keluarga Shen. Kalau tidak didukung oleh kekuatan senjata, berapa lama dia bisa bertahan hidup? Kamu pulang untuk apa? Bukankah kamu pergi cari komandan? Sudah lihat, dia tidak bisa bertahan di luar sana. Aku pulang karena menemukan ada yang jual beras militer secara gelap, dengan sengaja ingin membunuh komandan. Orang itu adalah Shen Tianba. Orang itu adalah Shen Tianba. Kamu juga tadi sudah lihat, meski dia sudah bicara baik-baik, tetap saja mau menjadikan kamu tameng peluru. Sampai sejauh ini, kamu masih mau menutup-nutupi dia? Zishuan anakku, Mama bisa jelaskan. Mama terpaksa melakukan ini. Mama terpaksa karena Shen Tianba. Anakku, dengar ya. Sekarang segera pergi dan bodohi Shen Tianba. Jangan buru-buru. Tanggal 9, pernikahan kita. Mohon Nyonya. Andeng dia datang, kita akan jebak dia. Saat itu, tolong Nyonya bersaksi di depan semua orang di Rongcheng. Aku bisa bersaksi. Aku bisa bersaksi. NK. Asalkan kamu mau memaafkan ibu. Ibu siap melakukan apa saja. Lalu kita bagaimana? Kamu dan aku bersenang-senang bersama. Hanya main-main saja. Atau ada maksud lain? Sebenarnya Zishuan komandan dia. Xingyao. Ada apa dengan aku? Apa mungkin karena malam itu? Dr. Jingyao. Keadaannya bagaimana? Haha. Tidak apa-apa. Beberapa hari ini dingin. Perutnya terganggu. Hanya radang usus biasa. Dirawat sedikit pasti sembuh. Terima kasih dokter. Zishuan akhir-akhir ini pasti banyak menderita. Kamu tinggal di sini temani dia baik-baik. Dokter, lihatlah. Bagaimana? Selamat untuk Nyonya. Tunangan letnan muda positif hamil.
Apa? Shen Xinyao sudah hamil? Sudah lebih dari sebulan mengandung. Kamu tidak salah, kan? Saya sudah lama jadi dokter. Tanda-tanda kehamilan ini pasti benar. Barusan saya tidak bilang langsung. Saya sampaikan khusus ke Nyonya. Simpan baik-baik. Hahaha. Terima kasih Nyonya. Nyonya tenang saja. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Lompat, lompat. Lihat kalian mau lindungi siapa? Letnan ini anaknya Letnan. Dasar gadis nakal? Langsung beritahu Zisuan ya. Nyonya, jangan buru-buru marah. Gadis nakal ini menarik Zisuan untuk menikah dan membuat rencana, meminta tangan Anda untuk menghilangkan musuh ayahnya. Letnan hanya marah karena saya kasih obat. Dia memang tidak tahu Shen Xinyao sudah dekat dengannya. Maksudmu? Sekarang Letnan sudah mati. Asalkan pada hari menikah, ungkap fakta bahwa dia membawa anak haram. Saat itu Zisuan tidak akan melindunginya lagi. Astaga. Akhir-akhir ini muntah makin sering, makin lama makin parah. Setelah semuanya selesai, aku akan periksa lagi ke rumah sakit. Mu Tianhong. Besok hari pernikahan, aku akan bantu kamu hilangkan ancaman ini. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Musa di sekitar. Letnan sudah bersih semua. Segera kirim laporan ke Rongjeng. Perintah mundur dan kembali ke kota. Matahari terbenam, tunggu aku. Ayo pergi. Suami tanpa anak laki-laki. Komandan muda memang punya gaya yang luar biasa. Sudah dengar? Putri sulung keluarga, Shen sejak kecil diasuh di kediaman komandan. Dia dan komandan muda adalah teman masa kecil. Hari ini menikah, makin dekat seperti keluarga. Sayangnya, komandan sudah meninggal. Tidak bisa melihat anak-anaknya menikah. Penggantin wanita datang. Pengantin wanitanya sudah datang. Penggantin wanitanya datang. Penggantin wanitanya datang. Shen Xinyao. Sudah 3 tahun. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Meski tahu kamu hanya menggunakan pernikahan ini sebagai sandiwara, tapi aku sangat berharap itu nyata. Zishuan. Aniak Xinyao. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Aku paling benci orang yang suka menangis. Jangan nangis lagi. Kok ngomongnya begitu sih? Xinyao lebih tua 3 tahun dariku. Mulai sekarang panggil kakak. Siapa yang mau punya kakak yang suka menangis kayak dia? Xiaoyao. Aku tahu hatimu cuma untuk ayahku, tapi aku rela menipu diri sendiri. Berpura-pura kalau pernikahan ini benar. Engge itu apa? Perasaan tulus ini bisa menghentikan kamu pergi? Tuan Muda Zishuan, apakah kamu bersedia menikahi Shen Xinyao? Dan berjanji melindunginya seumur hidup? Aku bersedia. Nona Xinyao, apakah kamu bersedia menikah dengan Mu Zishuan dan berjanji setia seumur hidup? Aku tidak setuju. Ibu sudah membawa orang ini sampai sini. Kamu bisa bilang apa yang ingin kamu katakan. Apa yang terjadi ini? Iya, apa maksud Putri Shen menyimpan rahasia? Ibu komandan mau bilang apa? Aku mau bilang. Aku tidak setuju si kecil bajingan ini menikah dengan anakku, karena si kecil bajingan ini hamil anak hasil dari pria lain.
karena si kecil bajingan ini hamil anak dari pria lain. Anak dari pria lain. Ibu, kamu ngomong apa sih? Zisuan si kecil bajingan itu sudah berhubungan dengan pria lain, bahkan hamil anak pria lain. Ibu, apa itu benar? Kamu bisa tanya dokternya. Ibu, setiap kata benar adanya. Nona Xingyao memang sedang hamil. Sudah sebulan juga. Anakmu sekarang melakukan hal memalukan ini, bahkan memanfaatkan perasaanmu. Sudah sampai segini, kamu masih mau membelanya? Katakan padaku. Anak di dalam perut itu punya siapa? Tak kusangka putri keluarga Shen ternyata hamil anak pria lain tanpa sepengetahuan tunangannya, mengandung anak hasil selingkuh orang lain. Apa? Istri komandan dan Shen Tianba punya hubungan gelap. Ani mungkin bukan ISU Tampa Dasar. Kalau tidak. Kenapa Shen Tianba bisa hidup aman sampai sekarang, malah berani terang-terangan hadir di pesta pernikahan komandan muda? Shen Xinyao, kamu yang dulu mengandung anak hasil selingkuh. Jangan asal tuduh orang. Anak yang kamu kandung bukan anak hasil selingkuh. Baiklah, kalau begitu kamu bilang ke semua orang, anak siapa yang kamu kandung di perutmu? Anak siapa yang kamu kandung di perutmu? Ayo bilang, anak siapa? Kakak. Hari ini Mama masih mau menahan diri. Jangan terlalu sesuka hati. Anak dalam perut Xingyao adalah anakku. Xingyao, kamu tenang saja. Kamu diam saja. Dasar bodoh, siku kamu malah mencong keluar. Komandan muda, demi Shen keluarga yang berdosa ini, kamu abaikan muka sendiri. Apa mungkin juga akan menjatuhkan muka keseluruhan markas komandan? Sampai membuat seluruh Rongjeng malu, Shen Tianba. Kamu. Shen Xinyao ingin menikah masuk ke markas komandan kami. Bully. Tapi kamu harus dulu minum semangkuk bunga merah ini. Buang anak hasil selingkuh dalam perutmu? Mama, kamu mau apa? Ini tidak boleh. Berantem. Aduh hatiku. Aku membelot padamu. Membelot padamu. Orang tangkap perempuan kesel bajingan ini. Tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa berani sentuh dia. Ya. Kabarnya komandan mati di medan perang kan? Tapi komandan ini sudah kembali. Itu berarti kita pasti menang. Bagus sekali. Perang komandan hampir selesai. Pas banget untuk kembali bersihkan markas. Di sini aku tidak butuh pengawalan. Wakil Su cepat ke garis depan. Pastikan keselamatan komandan terjaga. Ya, Nona, jaga diri baik-baik. Hati-hati. Dia, Shen Xinyao, adalah wanita milikku, Mu Tianhong. Siapa berani sentuh dia? Kalau begitu kita pasti menang. Bagus sekali. Komandan, pertempuran akan segera selesai. Pas pulang, bersihkan dulu wilayahnya. Di sini aku nggak butuh perlindungan. Wakil Letnan Su segera berangkat ke garis depan. Pastikan keselamatan komandan terlindungi. Iya, Nona, jaga diri baik-baik. Hati-hati. Dia, Shen Xinyao, adalah wanita Mu Tianhong. Siapa berani ganggu dia? Apa? Ayah. Kamu ngomong apa sih? Apa? Hari pernikahan anak laki-laki. Ayah datang untuk merebut pengantin. Ini bukan hila ya. Selain itu, Shen Xinyao sedang mengandung anak orang lain. Anak. Anak siapa? Ayah. Xinyao sudah mengandung anakku. Kamu masih mau bersaing denganku? Aku sudah bilang, Xinyao bukan barang. Dia mau menikah dengan siapa? Harus dia sendiri yang memutuskan. Xinyao. Kamu sudah pikirkan matang-matang? Ayah sudah punya keluarga. Dia tidak bisa menjamin kamu seumur hidup. Aku sudah mengumumkan cerai dengan Qin Wanyu di koran.
MU Tianhu. Kamu mau cerai denganku demi dia? Surat cerai sudah dikirim. Hubungan kita sudah selesai. Tapi dia sedang mengandung anak. Tidak lagi. Tapi dia sedang mengandung anak. Tidak peduli. Komandan sebenarnya, anak ini. Komandan, jangan bicara dulu. Shen Xingyao mengkhianati kepercayaan, menimbun persediaan makanan, mengambil keuntungan di masa krisis, bahkan sampai menghambat jalannya perang di garis depan. Kamu masih mau menikahinya? Shen Tianba jangan asal menyudah di sini. Kalau komandan tidak percaya, silakan lihat sendiri. Orang. Ini adalah bukti yang aku perintahkan untuk dipindahkan dari gudang dermaga 10 li. Buktinya ada di sini. Kamu masih mau berkelit apa lagi? Gudang dermaga 10 li. Betul. Saat yang Master Ziswan bertunangan dengan Shen Qianqian, komandan sendiri yang menyerahkan hak penggunaan dermaga 10 li kepada Shen Xingyao. Komandan, kamu sudah dibuat terpikat oleh wanita licik ini. Sekarang dia melakukan hal yang membahayakan Rongcheng. Kamu masih mau memaafkannya? Tidak mungkin. Xingyao pasti tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ini baru bermulauan. Puluhan gudang di dermaga 10 li penuh dengan persediaan makanan. Persediaan di garis depan sangat kurang. Rongcheng bahkan penuh dengan mayat kelaparan. Yang Master Commandant, kalau kalian berdua masih melindunginya, apakah tidak perlu tanya rakyat Rongcheng setuju atau tidak? Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia? Kalau kamu bilang aku menimbun makanan, mengambil untang dari Kaisar negara, mending buka semua karung ini dan lihat sendiri. Bayar semua orang lihat bakti kamu dengan jelas. Hahaha. Baiklah. Kamu memang tidak akan menyerah sebelum sampai di Sungai Kuning. Mari kita tunjukkan pada semua apa yang dilakukan bajingan ini. Ayah. Ikannya ini makanan? Kok isinya pasir dan batu semua? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Itu harus tanya dia. Bawa ke sini. Bukankah ini putri dari Shen Tianba? Putri itu dia. Dialah yang mengambil uang Qin Wanyu untuk menimbun pasokan militer, sehingga membuat pasokan makanan di garis depan jadi kurang. Dia juga yang membakar toko perhiasan. Mau membunuh komandan? Si cewek brengsek itu. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Aku nggak ngomong sembarangan. Dulu dia untuk menguasai bisnis keluarga Shen, mengirim orang membunuh paman dan bibi. Kemudian komandan membantu Shen Xingyao merebut kembali bisnis keluarga. Dia jadi dendam. Makanya sengaja merusak pasokan makanan itu. Sekarang komandan sudah kembali hidup-hidup. Jadi, dia ingin menjatuhkan semua kesalahan itu ke Shen Xingyao. Shen Tianba, kamu sudah merencanakan segalanya, tapi tidak menyangka komandan bisa curiga ada yang aneh pada Zhen Liang. Karena itu dia dan wakil Su berpura-pura mati di medan perang. Sebenarnya sudah diam-diam kembali ke kota untuk menyelidiki semuanya. Kamu dan Qian Wan Gouji ketahuan oleh kami. Kamu ingin menjatuhkan semua kesalahan padaku sampai mati. Padahal kami sudah mengirim makanan ke garis depan. Sekarang beras di puluhan gudangmu. Hanya pasir dan batu yang tidak ada harganya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah Qin Wanyu tidak memberitahumu? Hari ini pernikahan kami adalah untuk menjebakmu agar masuk perangkap. Apa? Dasar bajingan? Cukup. Shen Tianba membunuh saudara ipar, merencanakan pembunuhan komandan, menimbun barang demi keuntungan pribadi. Berbagai tuduhan sekaligus. Bawa dia turun dan tembak mati segera. Untuk menenangkan kemarahan rakyat. Ayo jalan. Dia juga ikut di bawah. Cepat. Qin Wanyu, aku lihat kamu ini kakak iparku. Aku sudah sabar berkali-kali. Tapi kamu malah bersekongkol dengan Shen Tianba. Berbuat jahat bersama. Kamu bilang aku harus bagaimana sama kamu? MU Tianhong, dulu waktu kamu pertama kali masuk tentara gagal. Jadi perampok gunung. Membuat musuh datang mencari kamu. Keluarga MU mati semua karena kamu. Kamu janji pada kakakmu akan menjaga aku dan Zisuan dengan baik. Tapi sekarang kamu berubah pikiran. Apa kamu merasa sudah berbakti pada kakakmu? Bu, kamu ngomong apa sih? Aku bukan anak ayah. Hah? Anaknya siapa dong? Hahaha, aku juga ingin tahu.
Dia cuma kasih aku nama doang. Bertahun-tahun bahkan gak pernah sentuh aku sekalipun. Bagaimana aku bisa memberinya anak laki-laki? Ternyata selama bertahun-tahun dia berhubungan seks dengan banyak orang. Tapi tidak pernah ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Kamu sama Shen Tianba cuma buat nyakitin aku, ya? Betul sekali. Jangan sentuh aku. Kalian berdua ayah dan anak. Karena si perempuan sialan ini berkelahi terang-terangan dan diam-diam. Saling cemburu. Siapa peduli perasaanku? Aku memang mau berhubungan gelap dengan Shen Tianba. Kenapa? Aku mau buat kamu jadi orang bodoh yang dipermalukan karena dipermainkan istri. Beritahu dia diam. Aku memang mau buat kamu jadi orang bodoh yang dipermalukan karena dipermainkan istri. Beritahu dia diam. Ayah. Ibu telah melakukan kesalahan besar yang tak bisa diperbaiki. Tapi dia juga tertipu dan dimanfaatkan oleh Shen Tianba. Tidak sampai pantas mati. Ayah, aku akan membawa dia pergi dari Rongjeng. Tolong lepaskan kami, ayah. Baiklah, kalian pergi saja. Pergi. Xingyao. Pernikahan ini sebenarnya palsu, bukan? Sekarang sudah ada yang menjagamu. Aku jadi tenang. Tapi ingatlah, jika suatu hari dia menyakitimu, aku akan terus menunggumu. Cincin berlian merah ini kubuat khusus untukmu. Tak kusangka karena keadaan tak terduga. Perang meletus tiba-tiba. Hari ini akhirnya aku punya kesempatan untuk mengucapkan kalimat itu padamu. Shen Xingyao. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah, aku mau. Sampai tua bersama, nikah sama dia. Hahaha. Kalau begitu kamu bilang, anak dalam perut itu anak siapa? Anak seorang bandit. Aku memang tahu. Kamu tahu apa? Waktu itu aku mencium kamu. Kamu tidak menolak aku. Aku tahu malam itu sebenarnya terjadi apa. Kamu. Tidak lagi tenang dan damai.